makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Together, but we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need is enough love to hold on. Halo semuanya, selamat datang di video materi akuntansi sektor publik kami. Hari ini saya dan tim akan membahas tentang Badan Layanan Umum atau yang biasa disebut dengan BLU. Nah, dengan mengambil contoh nyata dari RSUD Magelang. Di sini perkenalkan, saya Kintan, dan di bagian pertama ini saya akan menjelaskan apa itu BLU dan apa saja karakteristiknya. BLU adalah singkatan dari Badan Layanan Umum. RSUD Magelang sendiri adalah salah satu contoh BLU yang ada di Indonesia. Ia bukan perusahaan swasta, bukan juga bukan juga instansi pemerintah biasa. BLU memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya unik. Karakteristik pertama, BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan memberikan layanan publik yang berkualitas. Di RSUD Magelang, ini terlihat jelas bahwa mereka tetap wajib melayani pasien BPJS dan pasien kurang mampu. Karakteristik kedua BLU yaitu memiliki fleksibilitas keuangan. Mereka dapat mengelola pendapatan dan layanan secara mandiri, namun tetap berada dalam kerangka APBN atau APBD. Jadi dia itu semi otonom, tidak sepenuhnya bebas, tapi tidak sekaku instansi biasa. Kemudian karakteristik ketiga, kekayaan BLU tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Aset RSUD Magelang seperti gedung, peralatan medis itu tetap tercatat sebagai aset negara. Simpelnya, RSUD Magelang itu bekerja dengan efisiensi seperti perusahaan, tetapi jiwanya itu tetap pemerintah, yaitu melayani publik adalah prioritas utamanya. Halo semuanya, saya Naura. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi BLU, khususnya tahap-tahap awal dari proses ini. Siklus akuntansi BLU dimulai dari transaksi. Di RSUD Magelang, transaksi terjadi setiap hari, misalnya dari penerimaan pembayaran dari pasien, pembelian obat-obatan, atau pembayaran gaji tenaga medis. Setiap transaksi ini menjadi titik awal siklus. Setelah transaksi terjadi, langkah kedua ada yang namanya pencatatan jurnal. Setiap ada uang masuk atau keluar, atau bahkan hak atas pendapatan yang timbul, wajib di jurnal terlebih dahulu. Jurnal adalah catatan kronologis dari semua transaksi keuangan. Langkah ketiga yaitu posting ke buku besar. Dari jurnal, setiap transaksi dikelompokkan berdasarnya ke akunnya masing-masing. Misalkan, semua transaksi yang berkaitan dengan kas akan dimasukkan ke dalam akun kas. Semua yang berkaitan dengan piutang akan dimasukkan ke dalam akun piutang, dan seterusnya. Buku besar ini menjadi rekap per akun selama satu periode.
saya Sekar. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan siklus akuntansi Blue dari tahap berikutnya. Nah, setelah buku besar tadi itu sudah tersusun, langkah yang selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo ini digunakan untuk memastikan bahwa total debit itu sama dengan total kredit. Nah, langkah ini merupakan langkah pengecekan keseimbangan. Jadi kalau misalnya nggak balance, berarti ada kesalahan pencatatan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu langkah kelima adalah jurnal penyesuaian. Nah, langkah ini dikatakan sangat penting karena Blue itu menggunakan akuntansi berbasis akrual. Artinya ada beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar, atau pendapatan yang sudah menjadi haknya tetapi uangnya itu belum diterima. Nah, semua itu harus disesuaikan agar laporan keuangannya itu mencerminkan kondisi yang sesungguhnya atau sebenarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap terakhir atau langkah yang keenam adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, ini tuh merupakan tujuan akhir dari siklus akuntansi. Semua data yang tadi sudah dicatat, sudah diposting, dan sudah disesuaikan, akhirnya itu akan bermuara di laporan keuangan yang nantinya dapat dibaca dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penting untuk dipahami bahwa siklus ini seperti rantai. Setiap tahapnya itu saling terhubung satu sama lain. Jika satu tahapnya itu salah, maka laporan keuangan akhirnya pun jadi tidak akurat. Halo, saya Kintan lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang menjadi output utama dari siklus akuntansi tadi ya, yaitu laporan keuangan Blue. Nah, berdasarkan PSAP dan PMK yang berlaku, laporan keuangan Blue itu terdiri dari 5 komponen utama. Komponen pertamanya ada laporan realisasi anggaran atau yang biasa disebut LRA. LRA menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan yang benar-benar direalisasikan. Jadi kalau di RSUD Magelang itu anggaran yang diterima itu berapa dan yang terpakai untuk operasional itu juga berapa. Kemudian yang kedua ada komponen neraca. Nah, neraca adalah potret kondisi keuangan RSUD di satu titik waktu tertentu. Di dalamnya ada 3 elemen utama, yaitu ada aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, komponen ketiga ada laporan operasional atau LO. LO itu mencerminkan kinerja keuangan selama satu periode. Jadi pendapatan dari layanan kesehatan dikurangi beban operasional. Hasilnya itu bisa surplus ataupun defisit. Kemudian ada satu hal penting, LRA itu berbeda dengan LO ya teman-teman, karena LRA itu kan berbasis kas. Jadi dia mencatat uang yang benar-benar masuk dan juga keluar. Kalau LO itu berbasis akrual. Jadi dia tuh mengakui pendapatan dan beban yang saat terjadi. Meskipun uangnya belum berpindah tangan ya. Halo semuanya, saya Maya. Saya akan menjelaskan 2 komponen laporan keuangan BLU yang tersisa, sekaligus akan mengklarifikasi beberapa hal yang mungkin membingungkan.
Langsung saja, komponen keempat adalah laporan perubahan ekuitas atau LPE. LPE itu menunjukkan bagaimana ekuitas RSUD berubah dari awal hingga akhir periode. Nah, perubahan ini itu bisa disebabkan oleh surplus atau defisit dari LO, atau juga karena koreksi dan penyesuaian tertentu. Selanjutnya, komponen kelima dan yang seringkali paling tebal adalah catatan atas laporan keuangan yang disingkat CALK. Nah, CALK ini bukan sekedar keterangan tambahan, karena CALK ini adalah bagian yang wajib ada dan berisi kebijakan akuntansi yang digunakan, lalu ada asumsi-asumsi yang mendasari angka, serta penjelasan kontekstual dari setiap pos dalam laporan keuangan. Nah, angka-angka dalam laporan keuangan itu tidak bisa dipahami sepenuhnya tanpa membaca CALK. Nah, jadi kelima komponen ini, LRA, neraca, LO, LPE, dan CALK membentuk satu paket laporan keuangan yang utuh dan saling melengkapi. Kembali dengan saya Naura, yang kali ini saya akan menjelaskan bagaimana transaksi dicatat di BLU seperti RSUD Magelang. BLU menggunakan double entry bookkeeping. Artinya, setiap transaksi selalu dicatat dua sisi, debit dan kredit. Dan karena BLU menggunakan akuntansi akrual, pencatatannya berbeda dengan pencatatan berbasis kas biasa. Mari kita lihat contoh yang pertama. RSUD Magelang menerima pendapatan layanan rawat inap dan pasien umum sebesar Rp 5 juta. Jika pasien langsung membayar tunai, jurnalnya adalah debit sebesar 5 juta rupiah, yaitu kas. Lalu kreditnya, akun pendapatan layanan sebesar 5 juta rupiah. Namun, jika pasien belum membayar, misalnya pasien BPJS yang klaimnya masih diproses, maka yang didebit itu bukan kas, melainkan piutang. Jadi yang didebit adalah piutang sebesar 5 juta rupiah dan yang dikredit adalah pendapatan layanan sebesar 5 juta rupiah. Inilah esensi akrual, yaitu pendapatan diakui saat hak atas pendapatan itu timbul, bukan saat uangnya diterima. Ketika piutang tadi dibayar, barulah dicatat. Di debitnya itu kas, di kreditnya piutang. Halo, kembali lagi bersama saya Sekar. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan contoh transaksi yang kedua. Nah, di transaksi kedua ini kita akan membahas bagaimana aset itu berubah menjadi beban. Nah, di sini ada contoh soal. RSUD Magelang membeli obat-obatan senilai 10 juta rupiah dibayar tunai. Nah, di sini jurnalnya itu karena membeli obat-obatan, debitnya itu persediaan obat sebesar 10 juta rupiah dan di kreditnya ini ada kas sebesar 10 juta rupiah karena dibayar tunai. Nah, perhatikan nih, transaksi pembelian obat ini tidak langsung dicatat sebagai beban. Mengapa? Karena obat-obatan ini kan baru dibeli, belum digunakan. Nah, ini masih menjadi aset berupa persediaan obatnya itu. Nah, nanti kalau misalnya obatnya itu digunakan buat merawat pasien, nah baru dicatat sebagai beban. Nah, jurnalnya itu di debit ada beban persediaan dan di kredit ini ada persediaan obat. Nah, gitu. Nah, ini merupakan prinsip matching di mana biaya itu diakui pada periode yang sama ketika manfaat ekonominya itu diperoleh.
Jadi, ada perbedaan nih antara membeli obat sama memakai obat. Bukan hanya soal waktu. Nah, keduanya ini kan punya entry jurnal yang berbeda. Nah, pemahaman ini sangat penting buat akuntansi Blue. Halo, kembali lagi bersama saya Kintan. Jadi di bagian terakhir ini kita akan membahas standar akuntansi yang digunakan Blue. Ini adalah fondasi dari semua yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Jadi ada siklus, laporan, dan pencatatan transaksi. Semuanya tuh harus mengacu pada standar yang tertentu. Blue mengacu pada dua standar utama. Yang pertama ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ini adalah standar utama yang harus dipatuhi oleh Blue untuk laporan yang disampaikan kepada pemerintah. Yang kedua ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan khusus tentang Blue. PMK ini mengatur secara lebih spesifik yaitu format laporan keuangan Blue, kemudian kebijakan akuntansi yang wajib diikuti dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya. Yang menarik dari Blue itu mereka juga diperbolehkan mengacu pada SAK ya, atau Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI, khususnya untuk kegiatan yang bersifat komersial ataupun bisnis. Jadi akuntansi Blue itu bersifatnya hybrid ya, menggabungkan elemen pemerintah dan juga komersil. Hierarkinya jelas, SAP adalah acuan utama karena Blue adalah entitas pemerintah. SAK menjadi pelengkap untuk hal-hal yang belum diatur oleh SAP. Dan untuk RSUD Magelang sebagai Blue daerah ada satu lapisan regulasi tambahan, Permendagri tentang akuntansi pemerintah daerah. Regulasinya berlapis, namun semua bermuara pada satu tujuan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Ini materi lengkap tentang Badan Layanan Umum atau Blue. Nah, dari karakteristiknya, siklus, kemudian laporan keuangan, pencatatan transaksi, hingga standar akuntansinya, semua ini bukan sekedar teori ya. Ini adalah praktik nyata yang dijalankan setiap hari oleh RSUD Magelang dan Blue lainnya yang ada di Indonesia. Semoga penjelasan kami tadi membantu kalian memahami akuntansi sektor publik dengan lebih mudah. Kalau ada yang masih bingung, tonton ulang bagian yang relevan ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam dari kami semua, Kintan, Maya, Naura, dan Sekar. Semangat belajar!